Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah sejarah pendidikan Islam tentang pertumbuhan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah pada masuknya Islam di Indonesia. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhannya begitu cepat dan masif, bahkan Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara Islam terbesar di dunia. Ada beberapa teori perkembangan Islam di Indonesia yang ditemukan oleh ahli. Teori yang paling populer adalah teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Selanjutnya yaitu yang pertama penjelasan dari teori Gujarat. Teori masuknya Islam dari Gujarat, India ini dikemukakan oleh peneliti di Belanda seperti Pijnapel, Schouwhoortgens, dan Macoute. Berdasarkan teori ini diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana Islam mazhab Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Orang Gujarat sebelumnya telah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara. Inilah mengapa mazhab di Indonesia dan Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ulama Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa para kaum musafir oleh kaum Sufi. Buya Hamka menuliskan dalam bukunya Membongkar Kejumu dan menjawab tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi bahwa Gujarat hanyalah tempat singgah sementara pada pedagang Arab sebelum masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. P.E. Hossein Jadiningrat mengemukakan teori datangnya Islam dari Persia ini karena banyaknya persamaan budaya Islam antara Indonesia dengan Persia, seperti peringatan Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati syahidnya Hussein ini terdapat di kedua negara. Selain itu, ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj juga memiliki kesamaan yang berkembang dalam bentuk puisi. Teori ini juga menunjukkan bahwa Islam Persia mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut umat Muslim Nusantara. Yang keempat adalah teori Muslim Cina. Selain ketiga teori di atas, ada pula teori sejarah masuknya Islam di Indonesia yang berasal dari umat Muslim Cina. Menyadur dari NU Online, teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Bahwa ini bukan teori saya, tapi ditulis oleh salah satu profesor Indonesia yang sekarang mengajar di Saudi, yaitu Profesor Al-Qurtubi, kata Budi Sugandi, yang saat itu tengah menjadi kandidat doktor di Southwest University, China. Budi menjelaskan, pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Para pedagang Cina ini kemudian menjalin perkawinan dengan warga setempat, sehingga menjadi perkawinan seorang perempuan China dengan Raja Brawijaya V yang kemudian melahirkan anak bernama Chin Bun, atau yang lebih dikenal sebagai Raden Fatah, yaitu Raden pertama Kesultanan Demak. Setelah membahas masa masuknya Islam ke Indonesia, kita selanjutnya akan bahas tentang kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia adalah agama Hindu-Buddha yang telah berkembang luas di Nusantara ini. Di samping banyak menganut animisme dan dinamisme, kedua agama itu kian lama kian pudar cahayanya, dan akhirnya kedudukannya digantikan oleh agama Islam yang kemudian menjadi 95% rakyat Indonesia menganutnya.
C. Pendidikan Islam pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Pendidikan Islam pada masa Belanda. Pada masa kolonial Belanda ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional pada pengetahuan duniawi. Metode yang diterapkan jauh lebih maju dari sistem pendidikan tradisional. Selain pendidikan Islam pada masa Belanda, ada juga yang kedua, pendidikan Islam pada masa peralihan. Pada masa ini, kolonial Belanda telah mendirikan beraneka ragam sekolah yang bernama Sekolah Dasar, Sekolah Kelas 2, HIS, MULO, AMS, dan lain-lain. Sekolah tersebut seluruhnya hanya mengajarkan mata pelajaran umum, tidak memberikan mata pelajaran agama sama sekali. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Setelah pendidikan Islam pada masa peralihan, berlanjut pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Pada tahun 1908, Budi Utomo tampil menyadarkan bangsa Indonesia bahwa perjuangan mereka yang selama ini mengandalkan kekuatan kedaerahan tanpa memperhatikan persatuan sulit untuk mencapai keberhasilan. Karena sejak tahun 1908 timbul semacam kesadaran baru dari bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan. Kemudian berlanjut masa penjajahan Jepang. Pemerintah Belanda sejak tanggal 8 Maret 1942 lenyap dari bumi Indonesia karena harus bertekuk lutut kepada Jepang. Karena demikian, bangsa Indonesia belum bebas dari penjajahan sebab Jepang mengambil alih pendudukan Indonesia dari Belanda. Kemudian ada kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pergantian rezim dari Orde Lama ke masa Orde Baru telah merubah beberapa tatanan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 bab 2 pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.